Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa budaya. Bertemu lagi dengan saya Irwan Malimbasa dalam channel jurnalminang.com, news dan web TV dan podcast dalam edisi kuliah budaya. Pada edisi kedua kuliah budaya hari ini kita akan membahas salah satu produk budaya lagi yang masih tersisa sampai hari ini. Apa itu? Sekarang saya tanya kepada pemirsa budaya, apakah ada yang mengenal istilah atau kata lukah atau luka? Mungkin belum banyak yang tahu, atau mungkin sedikit juga ada yang tahu. Nah, sebelum pemirsa terjawab penasarannya, saya akan lihatkan apa itu lukah dan saya akan jelaskan apa itu fungsinya, apa itu penyesatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ada pada hari ini, dan apa ungkapan Minang yang pernah ada tentang lukah ini. Ya, pemirsa, ini namanya lukah. Lukah ini bermacam-macam ukuran, ada yang besar untuk menangkap ikan, ada yang kecil untuk menangkap belut, atau yang disebut lukah ikan dan lukah balui. Lukah ini terbuat dari lidi, kelapa, dan ada yang terbuat dari bambu yang diraut secara halus dan disusun secara rapi. Bentuknya ukurannya sekitar 50-75 cm, diatur jaraknya sedemikian rupa, dijalin dengan rotan halus, diberi kepala seperti ini, dan diberi juga namanya pape. Nah, ini ada yang menyebut kapalu lukah, ada yang menyebut pape lukah. Penamanya di berbagai nagari itu biasa saja, yang berbeda-beda. Tapi yang jelas kita tahu fungsi lukah itu adalah untuk menangkap ikan dan juga untuk melukah balui. Nah, bagaimana caranya? Bagi orang yang akan menangkap ikan atau melukah balui di zaman dahulu, mereka biasanya meletakkan lukah itu pada malam hari atau pada senja hari. Ada yang sudah mulai sore hari, karena belut, ikan dan binatang air lainnya itu mencari makan mulai sore hari sampai malam dan sampai subuh. Lukah ini tidak hanya diletakkan di depan sarang belut, tetapi diisi dulu umpan yang bisa menyebabkan aroma yang lebih semerbak atau menarik perhatian, menarik penciuman belut dan ikan. Kita ambil contoh lukah balui. Balui itu suka dengan bau-bau cacing. Nah, biasanya cacing itu dicampur dengan sedikit abu, diletakkan di dalam lukah ini di atas daun keladi, lalu ditutup. Nah, diletakkan di setiap lubang-lubang belut yang ada di sawah, lalu ditutup, diletakkan di dekat lubang belut, dan pada malam hari ketika belut itu menjalan mencari makanan, dia akan mencium bau umpan yang ditaruh di dalam lukah. Kemudian dia masuknya bisa, keluar tidak bisa. Kenapa? Karena pape ini akan menghambat bagaimana jalan keluar dari lukah ini. Tidak bisa, sehingga dia berputar-putar di sana saja. Kadangkala karena sumber makanan sulit, maka belut itu akan beramai-ramai masuk ke sini, sehingga satu lukah itu bisa membawa atau mendapatkan beberapa ekor belut. Namun lukah ikan lebih besar ukurannya dari ini, mungkin 3-4 kali lebih besar dari lukah balui yang pemirsa lihat ini. Diletakkan biasanya di sungai-sungai, di bandar atau di kali kecil. Nah, direndam ke dalam air, lalu diberi pemberat batu, biasanya diikatkan di bagian lukah ini sehingga dia terbenam terus. Nah, nanti ikan-ikan yang ada di dalam air itu atau di sepanjang kali atau sungai atau bandar itu, dia akan mencari sumber-sumber makanan yang ada aromanya untuk mengisi perutnya. Lalu dia cari, dia mencium, lalu dia akan mencari jalan masuk. Setelah masuk ke dalam lukah, dia tidak bisa keluar lagi. Nah, hari ini banyak kafe, restoran, atau rumah mode saya lihat di mana-mana, tidak hanya di Sumatera Barat, di lain, memajang lukah ini sebagai hiasan dinding. Ada yang menggunakan lukah itu untuk sebagai kap lampu, sehingga untuk keindahan atau secara artistik lebih indah dilihat. Mungkin jika kita bandingkan dengan episode minggu lalu ketika pemirsa menyaksikan bagaimana masyarakat hari ini meletakkan buah di atas senggan atau laka, tidak terlalu separah itu.
Kalau untuk tujuan artistik mungkin masih bisa. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan luka ini sebagaimana mestinya, yuk kita tobat budaya lagi. Sehingga kita bisa menempatkan benda-benda budaya yang kita tahu itu pada tempatnya dan sesuai dengan pemanfaatannya. Nah, bercerita itu juga kalau tanpa diselingi minuman kita juga capek juga. Pemirsa, izinkan saya untuk minum seteguk kopi sehingga cerita semakin indah didengar. Ya, luar biasa. Berikut, masyarakat Minangkabau juga sering membuat ungkapan-ungkapan tentang luka ini di dalam kehidupan. Misalnya, apabila seseorang kena tipu atau ditipu, tertipu, nah itu biasanya disebut masuk luka. Atau apabila seseorang kena bujuk rayu karena janji-janji iming-iming yang tinggi tetapi pada kenyataannya nol, itu namanya masuk luka. Lah masuk ke dalam, tidak bisa keluar. Masuk ke dalam luka, tidak bisa keluar atau sangat sulit. Kenapa? Umpan yang disediakan di dalam luka itu hanya sebagai pancingan. Begitu pemirsa. Jadi kalau ada orang Minang menyebut sianu lah masuk luka, nah berarti lah takicuah. Tidak hanya di Nantarang tapi juga di Nankalam. Ya. Apalagi pemirsa, ada juga ungkapan bijaksana orang Minang itu, apabila ada seseorang yang pintar atau licik, lalu dia sering berkilah, tidak mau mengakui kelemahan atau kelebihan seseorang, atau apabila beradu argumen, si A merasa pintar, si B merasa pintar, ada istilah antaro si A dan si B, kita kasihlah namanya si Ujang dan si Buyuang. Si Ujang dan si Buyuang antah sianan cadia. Nan kece ayah inyo nan manguruang lukah, nan kece lukah inyo nan manguruang ayah. Nah, jadi ba ayah di lukah itu maknanya tidak bisa kita pastikan siapa yang lebih hebat, apakah si Ujang atau si Buyuang tadi yang lebih hebat. Nah, itu kondisinya seperti itu. Apabila ada pertemuan perdebatan, si A merasa lebih pintar daripada si B merasa lebih pintar daripada si A, maka akan keluar petuah adat antara si Ujang dan si Buyuang tadi atau si A dan si B tadi, bak bantu lukah jo ayah. Nan kece ayah inyo mangurang lukah, nan kece lukah inyo mangurang ayah. Nah, sebegitu hebatnya nenek moyang kita dari dahulu membuat benda-benda budaya dengan fungsinya masing-masing, sehingga ungkapan-ungkapan bijak pun mereka sampaikan sesuai dengan produk benda budaya yang mereka produksi di zamannya. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada edisi selanjutnya dalam Kuliah Budaya bersama jurnalminang.com, news dan web TV, juga podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.